Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, Antropologi Makanan dan Gizi, izin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Next. Anggota kelompok yaitu pertama Suci Rahmi Atta, yang kedua Tiara Anissa Giatri, yang ketiga Vivi Nurul Faiza. Next. Topik pertama yaitu pengaruh tekanan sosial dan teknologi terhadap pola dan kebiasaan makan yang akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama yaitu pengaruh tekanan sosial dan teknologi terhadap pola dan kebiasaan makan. Yang pertama, pengaruh tekanan sosial terhadap pola dan kebiasaan makan. Tekanan sosial adalah dampak langsung rekan-rekan sejawat terhadap seorang individu yang membuat mereka mengikuti rekan mereka dengan mengubah perilaku, nilai, dan sikap agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan kelompok atau individu yang mempengaruhi mereka. Sedangkan pola makan adalah perilaku makan yang meliputi dari jenis makan, jumlah makan, dan frekuensi makan seseorang setiap harinya dan dipengaruhi oleh sosial budaya. Selanjutnya itu tekanan sosial merubah pola makan seseorang. Yang pertama tingkat keluarga, yaitu kebiasaan makan dan orang yang dominan dalam hal menyajikan makanan di keluarga. Yang kedua tingkat teman sebaya, yaitu seorang remaja cenderung banyak menghabiskan waktu di luar rumah sehingga dapat menyebabkan remaja lebih menyukai makanan fast food atau junk food. Yang ketiga itu pengaruh peningkatan sosial ekonomi. Yang keempat banyaknya tempat-tempat makanan yang menarik. Yang kedua yaitu pengaruh teknologi terhadap pola dan kebiasaan makan. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi. Teknologi yang berpengaruh dalam pembentukan kebiasaan dan pola makan, yaitu yang pertama, teknologi seperti media sosial mampu menstimulasi untuk mengkonsumsi makanan yang dipromosikan. Yang kedua, teknologi mampu membuat orang untuk mengolah makanan dengan cepat. Yang ketiga, membuat orang menjadi melek tentang nutrisi dan kandungan gizi dalam makanan pola atau cara makan kita juga berubah dengan adanya teknologi. Yang keempat, adanya teknologi membuat orang-orang untuk mencoba resep terbaru kehadiran teknologi. Yang kelima, kehadiran teknologi membuat orang lebih waspada dalam masukan makanan. Dan yang terakhir, kehadiran teknologi memudahkan akses kita dalam membeli makanan. Selanjutnya yaitu metode dan pendekatan merubah pola makan. Yang pertama itu ada pengertian pola makan. Pola makan adalah suatu cara individu dalam pengaturan jumlah, frekuensi, dan jenis makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pola makan. Menurut Sedia Utama 2008, pola makan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama jenis kelamin, pengetahuan, teman sebaya, sosial, budaya, ekonomi, agama atau kepercayaan, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu metode merubah pola makan. Metode yang dilakukan adalah dengan mengatur makan. Diet berarti mengatur makan. Hal ini mengandung makna bahwa makan harus seimbang dengan kebutuhan tenaga. Dengan kata lain, input energi harus sama dengan output energi. Selanjutnya itu langkah mudah untuk memperbaiki pola makan, diantaranya yang pertama, makan di rumah dan bawa makan sendiri. Yaitu ketika sarapan, mulai ubah kebiasaan jajan di luar dengan konsumsi makanan sehat seperti sereal, yogurt, buah, atau sayur di rumah. Untuk menjaga agar kamu tidak jajan sembarangan. Kamu sebaiknya juga membawa sejumlah makanan ini ketika ke sekolah atau bekerja. Yang kedua yaitu ubah jenis makanan yang kamu beli. Mulai ubah makanan atau bahan makanan yang kamu beli sehari-hari. Dengan memiliki dan menyimpan makanan sehat, kamu cenderung bakal mengkonsumsi sejumlah makanan yang lebih sehat. Selain itu, sebaiknya masak sejumlah bahan makanan yang kamu beli ini setidaknya sekali sehari untuk mendapatkan manfaat sehatnya. Yang ketiga yaitu ubah cara masak. Mengubah cara masak bisa menjadi awal untuk membiasakanmu mengkonsumsi jenis makanan yang lebih sehat. Contohnya, mengubah kebiasaan mengkonsumsi makanan gorengan menjadi direbus atau dipanggang, juga bisa sekalian mengubah resepnya dan membuang sejumlah bahan makanan yang kurang menyehatkan. Selanjutnya yaitu adapun pola makan
yang sehat untuk tubuh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makan makanan sehat. Ahli gizi Cheryl Forberg menyatakan bahwa tubuh harus mengkonsumsi makanan yang mengandung paling tidak 45% karbohidrat, 30% lemak baik, dan 30% protein. Berbanyak mengkonsumsi sayuran hijau, contoh sayuran hijau sendiri seperti bayam, kangkung, kacang polong, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita olah menjadi semangkok sup maupun sayur bening. Yang ketiga, hindari makanan dengan tinggi lemak, meskipun tubuh juga membutuhkan asupan lemak sebesar 35%, tetapi kita juga tidak bisa serta-merta mengkonsumsi makanan dengan tinggi lemak, karena jumlah lemak berlebihan yang masuk dalam tubuh juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit serius lainnya seperti jantung koroner sampai stroke. Yang keempat, memperbanyak makan sayur dan buah. Pasalnya, buah dan sayur mengandung serat yang mampu mengikat karsinogen. Karsinogen ini sendiri adalah zat yang dapat menyebabkan kanker. Untuk itu, pastikan kamu selalu rutin mengkonsumsi buah maupun sayur tiap harinya. Selanjutnya yaitu atur porsi makanan setiap hari. Pada dasarnya semua makanan baik dan menyehatkan, namun jika dikonsumsi dalam jumlah banyak akan menimbulkan efek tersendiri bagi tubuh. Untuk itu kamu harus mengatur porsi makan. Berhentilah sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar. Dengan begitu porsi makan bisa lebih terjaga. Yang keempat yaitu pendekatan yang digunakan dalam merubah pola makan. Proses perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan pada tingkat mikro, yaitu individu, adalah dengan melakukan training dan sosialisasi sejak dini. Salah satu faktor yang sangat menghambat perubahan sosial masyarakat adalah nilai dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, para petugas pembangun harus sangat kreatif untuk menemukan jalan agar dapat mengubahnya. Misalnya melalui para pemuka masyarakat setempat. Semakin susah masyarakat setempat untuk berubah tingkat persuasif perlu semakin ditingkatkan. Tujuan peningkatan sadar pangan dan gizi yang utama adalah merubah perilaku masyarakat agar mempunyai pola makan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Suci atas pemaparannya. Yang kedua yaitu food ideologi, yang akan saya jelaskan sendiri. Food ideologi. Food ideologi adalah berbagai sikap, kepercayaan, kebiasaan, dan tabu yang mempengaruhi susunan menu suatu kelompok masyarakat. Food ideologi mencakup preferensi pangan, tabu makanan, hubungan makanan dengan konsumsi sakit dan sehat, cara pengolahan, cara penyajian, dan distribusi makanan. Faktor yang mempengaruhi food ideologi adalah pertama, faktor perilaku, faktor lingkungan, sosial, budaya, religi, dan kependudukan. Yang ketiga, faktor ekonomi, kondisi tanah, iklim, lingkungan biologi, sistem usaha tani, dan sistem pasar. Yang keempat yaitu faktor kesediaan bahan pangan. Akibat food ideologi terhadap kecukupan gizi, yang pertama yaitu kegagalan dalam melihat hubungan antara makanan dengan kesehatan. Yang kedua, kegagalan untuk mengenali kebutuhan gizi pada anak-anak. Preferensi pangan Indonesia bagian barat. Yang pertama yaitu Sumatera. Sumatera itu lebih dominan menggunakan santan kental, banyak bumbu, banyak cabai, dan masakannya banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng dengan waktu masak yang relatif lama. Yang kedua yaitu Jawa Tengah. Jawa Tengah lebih dominan menggunakan bawang putih, bersantan, dan rasanya lebih manis. Yang ketiga yaitu Jawa Barat. Jawa Barat dominan menggunakan ikan, sayur mentah, disantap bersama sambal yang sedikit pedas dan asam. Yang keempat yaitu Jawa Timur. Jawa Timur lebih dominan menggunakan banyak terasi, petis sebagai pemberi rasa pada masakan, dominan agak pedas, dan masakannya banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Batasan food ideologi. Yang pertama yaitu tabu makanan. Masyarakat penganut sistem patriarki yang kuat memiliki ideologi sendiri termasuk tabu makanan. Dampak tabu makanan pada kenyataannya menyebabkan perempuan mengalami defisit gizi yang dapat membahayakan tubuhnya. Perempuan, terutama mereka yang hamil dan menyusui, tidak berani menentang karena ingin hindari konflik dengan lingkungan sekitarnya, dan juga karena berkaitan dengan kecemasan pada kondisi kesehatan calon bayinya. Contohnya, di Jeneponto, Sulawesi Selatan, perempuan dewasa dilarang memakan ikan bale-bale karena sumpah nenek moyang yang tidak akan pernah memakan ikan tersebut karena pernah ditolong ikan tersebut.
Yang kedua yaitu mode makanan. Bertentangan dengan pendapat umum, food belief dan prakteknya tidak lagi aneh bagi masyarakat petani atau budaya dari negara berkembang. Yang ketiga yaitu kebiasaan makan. Food habits atau kebiasaan makan adalah suatu pola perilaku konsumsi pangan yang diperoleh karena terjadinya berulang-ulang, dipengaruhi oleh preferensi makanan, sosial budaya, dan ketersediaan pangan. Contoh food ideologi Indonesia Barat, dalam riset Juju 2014 tentang perempuan hamil di Banten, dinyatakan perempuan tidak boleh makan di piring besar karena dikhawatirkan sulit melahirkan. Selain itu, dilarang makan pisang karena dikhawatirkan akan keluar penis pada kelaminnya. Ia juga tidak boleh makan ikan lele karena akan mengalami pendarahan. Dalam penelitian Sukandar, diketahui bahwa di Banjar, Jawa Barat, makanan tabu bagi perempuan dewasa cukup banyak, yaitu ada 16 macam makanan, sedangkan perempuan hamil termasuk diantaranya adalah lele, belut, dan udang. Faktor yang mempengaruhi food ideologi, yang pertama yaitu kepedulian terhadap kesehatan. Alasan seseorang dalam mempertimbangkan kesehatan dalam pemilihan makanan dapat berasal dari status kesehatan saat ini, kesadaran terhadap perilaku kesehatan dan dampaknya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu keagraban. Keagraban adalah kecenderungan seseorang untuk memilih makanan yang sudah biasa dimakan dibandingkan mencoba makanan baru. Yang ketiga yaitu harga. Harga memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilihan makanan. Harga makanan merupakan elemen yang paling penting bagi masyarakat dengan pendapatan rendah dibanding faktor yang lain. Yang keempat yaitu komposisi makanan. Sebagian besar masyarakat foodies maupun non-foodies dalam pemilihan makanan lebih memperhatikan terhadap komposisi makanan untuk menjalankan diet yang seimbang dan cenderung menerapkan konsumsi makan yang sehat. Yang terakhir yaitu persepsi risiko. Beberapa asosiasi menunjukkan bahwa persepsi risiko mendominasi penentu dalam pemilihan makanan dan isu yang terkait dengan efek buruk pada kesehatan yang harus diamati oleh pemasak dalam sistem pangan. Selanjutnya yaitu studi kasus makanan Nusantara yang akan dijelaskan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilahkan. Baiklah, saya Tiara Anissa Giatri akan menjelaskan studi kasus makanan Nusantara. Yang pertama yaitu ada makanan tabu bagi ibu hamil. Makanan yang ditabukan bagi ibu hamil sangat banyak, yaitu ada 20 makanan. Pepaya, lombok, dan jantung pisang adalah makanan yang mempunyai alasan tabu paling banyak bagi ibu hamil. Makanan lain yang ditabukan dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya yaitu ada makanan tabu bagi ibu menyusui. Makanan yang ditabukan bagi ibu menyusui ditemukan sebanyak 7 macam. Cabai rawit merupakan makanan yang mempunyai alasan tabu paling banyak. Ayam, ikan pari, dan udang sebagai sumber protein ditabukan bagi ibu menyusui. Next. Yang ketiga yaitu ada makanan tabu bagi bayi, balita, dan anak. Hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat menggembirakan karena para orang tua tidak takut untuk memberikan beragam makanan pada bayi, balita, dan anaknya. Selanjutnya itu ada makanan tabu bagi perempuan dewasa. Makanan tabu bagi perempuan dewasa ditemukan ada 6 macam. Keenam macam makanan tersebut dapat dikelompokkan dalam 2 golongan, yaitu kelompok mangga dan kelompok ikan. Next. Selanjutnya itu ada makanan tabu bagi laki-laki dewasa. Hanya ditemukan satu jenis makanan yang ditabukan bagi laki-laki dewasa. Makanan tersebut adalah kelor. Mereka mengatakan jika kelor tersebut dimakan, maka badannya akan pegal-pegal. Selanjutnya yaitu ada makanan tabu bagi orang sakit. Makanan yang ditabukan bagi orang sakit hanya satu jenis. Makanan tersebut adalah pisang Ambon yang dimakan pada pagi hari. Mereka mengatakan kalau pisang tersebut dimakan pada pagi hari, maka mereka akan sakit perut. Next. Selanjutnya yaitu ada makanan yang hanya ada pada saat acara tertentu. Yang pertama yaitu ada makanan dalam upacara adat. Contohnya yang pertama ada nasi kunyit. Nasi kunyit merupakan suatu panganan yang biasa disajikan dalam upacara adat Minangkabau. Budaya membuat kuliner nasi kunyit ini hampir di seluruh wilayah Minangkabau yang membuatnya. Hanya saja waktu penyajiannya yang berbeda-beda.
Di kawasan daerah Daerek Minangkabau, membuat makanan nasi kunyit ini biasanya dalam pelaksanaan upacara adat seperti upacara perkawinan, patagak penghulu, dan upacara kematian. Sedangkan di kawasan daerah rantau ditambah dengan upacara turun mandi. Memasak nasi kunyit di daerah Padang Pariaman biasanya terdapat dalam upacara perkawinan dan upacara turun mandi. Next. Yang kedua yaitu ada pinyaram. Pinyaram adalah sejenis kue adat yang selalu ada dalam upacara adat pernikahan dan pesta datua, serta upacara keagamaan di Minangkabau, terutama di daerah Darek ketika menyambut bulan-bulan yang dianggap baik seperti bulan Maulid Nabi SAW, menyambut bulan puasa Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, termasuk Isra Mi'raj. Di Padang Pariaman, kue pinyaram ini juga disajikan dalam upacara khatam Quran untuk dihidangkan bersama nasi lama, kanji, dan pisang, dan disusun memanjang di hadapan peserta upacara. Selain itu, ada juga sebagian tempat di daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menghidangkan kue ini pada upacara kematian. Next. Yang kedua yaitu ada makanan yang terdapat dalam upacara keagamaan. Yang pertama yaitu ada lamang. Lamang merupakan suatu panganan tradisional yang muncul semenjak adanya Islamisasi di Minangkabau. Tradisi membuat makanan lamang dilakukan masyarakat Padang Pariaman dianggap sebagai suatu kewajiban yang dilakukan selaku umat beragama Islam, terutama masyarakat penganut tarikat Syatariah. Biasanya tradisi malamang atau membuat lemang dilakukan pada bulan Rabiul Awal, bulan Sya'ban, dan memperingati hari kematian. Mulai dari 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari kematian. Next. Contoh yang kedua yaitu ada bubur suro. Bubur suro adalah salah satu hidangan perayaan Tahun Baru Islam yang ternyata memiliki sejarah dan filosofi penting bagi masyarakat, khususnya di beberapa kawasan Pulau Jawa. Pada awalnya, bubur ini dihadirkan untuk memperingati hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro, yang bertepatan dengan 1 Muharram. Kalender Jawa diterbitkan Sultan Agung kala dan mengacu pada kalender Hijriah. Bubur Suro merupakan lambang rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas berkah dan rezeki yang diperoleh. Bubur Suro tak lain berupa bubur nasi dengan topping yang terdiri dari kacang-kacangan, tahu, dan tempe yang dipotong dadu, serta ada irisan telur dadar dan kari. Next. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi suatu makanan hanya ada pada event tertentu. Pada suatu acara, biasanya disajikan juga berbagai hidangan makanan. Namun, di antara semua makanan itu, ada makanan yang memang khusus disediakan pada acara tertentu saja. Faktor kenapa makanan hanya ada pada event tertentu yaitu peran makanan sebagai simbolis dan memiliki filosofi tersendiri di masyarakat atau sekelompok orang. Sehingga makanan tersebut menjadi wajib pada acara tertentu, bahkan jika makanan tersebut tidak ada pada acara itu, maka acara tersebut kurang lengkap dan bahkan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semua ini disebabkan karena makanan ini biasa dianggap sebagai simbol atas rasa syukur, memperingati suatu peristiwa, menolak bala, maupun dijadikan sebagai bentuk aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, makanan juga menjadi identitas dari sebuah acara tersebut, baik dalam acara pernikahan, upacara adat, agama, dan acara lain-lainnya. Oleh karena itu, ada makanan yang hanya dapat ditemukan pada kegiatan dan waktu tertentu saja. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penyajiannya kepada Tiara. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.